Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, pada kesempatan kali ini channel Guru BK Konselor akan memberikan informasi tentang seleksi nasional peserta didik baru untuk MAN Insan Cendekia se-Indonesia. Jadi teman-teman, ini surat edaran sudah dikeluarkan kurang lebih beberapa hari yang lalu ya, tentang pelaksanaan seleksi nasional peserta didik baru untuk MAN Insan Cendekia se-Indonesia, kemudian program keagamaan dan madrasah aliyah kejuruan. Nah, selanjutnya ya, kita bacakan saja tentang juknis dari Dirjen Pendis ini. Di sini akan saya bahas tentang MAN Insan Cendekianya saja, teman-teman. Untuk alurnya di sini teman-teman akan saya sampaikan pengantar terlebih dahulu tentang MAN Insan Cendekia itu sendiri. Oke, di sini adalah menjelaskan tentang MAN Insan Cendekia merupakan salah satu prototipe madrasah unggulan berbasis asrama di Indonesia. Awalnya MAN Insan Cendekia ini hanya dua di Indonesia, yaitu MAN Insan Cendekia MAN Insan Cendekia Serpong dan MAN Insan Cendekia Gorontalo. Di sini madrasah ini untuk sebagai role model ya, atau magnet school, sebagai inspirasi bagi madrasah-madrasah lain, yaitu MAN Insan Cendekia Serpong dan MAN Insan Cendekia Gorontalo. Barulah sejak tahun 2012 berdiri MAN Insan Cendekia yang ketiga, yaitu MAN Insan Cendekia Jambi. Nah, sampai saat ini jumlah MAN Insan Cendekia di Indonesia ada 23, teman-teman. Di sini tujuan SNPDB yaitu pertama, memberikan kesempatan kepada lulusan terbaik MTS negeri ataupun swasta, MTS atau SMP negeri swasta untuk mendapatkan pendidikan bermutu di MAN Insan Cendekia. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan bagi peserta didik yang terbaik se-Indonesia. Selanjutnya, jalur seleksi pada tahun 2022 dan 2023 ini, yang pertama yaitu jalur tes, yaitu seleksi melalui jalur CBT untuk peserta didik MTS atau SMP yang direkomendasikan. Kemudian jalur prestasi yaitu jalur non-tes, jumlahnya 10% dari provinsi itu sendiri ya, bagi siswa MTS SMP yang memiliki prestasi nasional, baik medali perak, emas, perunggu ya, ataupun juara 1-2 bidang sains seperti KSM, KSN, MyRes tingkat nasional, kemudian KOPSI tingkat nasional, kemudian lomba penelitian atau karya tulis ilmiah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi dan Pendidikan atau LIPI. Kemudian memiliki penghargaan dari luar negeri seperti KSN, IMO, IBO, IPO, ICO, IOI, IJO, IESO, IAO, IEO ya, semuanya peraih medali emas, perak, perunggu ataupun penghargaan penghormatan dari luar negeri. Nah, jadi teman-teman, semua prestasi ini ya, kalau ingin mengikuti jalur prestasi, yaitu jalur prestasi-prestasi itu tingkat nasional ataupun internasional. Kemudian pilihan madrasah, calon peserta didik ya bisa memiliki atau memilih MAN Insan Cendekia se-Indonesia, asalkan misalnya kita berasal dari Jambi, kita harus memilih Jambi. Kemudian pilihan yang keduanya itu boleh madrasah lain dari provinsi lain. Ini ada MAN Insan Cendekia se-Indonesia. Ini ada MAN IC Jambi di provinsi Jambi, Aceh Timur di provinsi Aceh, MAN IC Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan, MAN IC Siak di provinsi Riau, kemudian MAN IC Pasir di provinsi Kalimantan Timur, kemudian MAN IC Kota Pekalongan di Provinsi Jawa Tengah, MAN IC Bangka Tengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian MAN IC Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat. Ini teman-teman
23 MAN IC ini sudah saya buatkan videonya. Kalau teman-teman mau melihat profil MAN IC se-Indonesia ya, ada di video saya sebelumnya tentang 23 MAN Insan Cendekia se-Indonesia. Oke, kita lanjut. Ini ada MAN IC Tanah Laut di Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian MAN IC Sambas di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian MAN IC Kota Kendari di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian MAN IC Kota Palu di Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian MAN IC Sorong di Provinsi Papua Barat. Kemudian MAN IC Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian ada MAN IC Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian MAN IC Halmahera Barat di Provinsi Maluku Utara. Kemudian MAN IC Goa di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian MAN IC Pasuruan di Provinsi Jawa Timur. Dan terakhir MAN IC Lampung Timur di Provinsi Lampung. Nah, jadi teman-teman, misalnya kita berasal dari Jambi ya. Misalnya teman-teman berasal dari MAN IC Jambi, mau memilih di MAN IC Bengkulu Tengah, artinya MAN IC Jambi tetap menjadi pilihan, dan pilihan yang keduanya itu ke MAN Insan Cendekia yang ada di luar provinsi Jambi itu. Yang pasti memilih ya teman, dari provinsi daerah kita. Oke, selanjutnya daya tampung MAN Insan Cendekia. Nah, di setiap MAN Insan Cendekia itu teman-teman ada daya tampung yang berbeda ya. Jadi kita lihat di sini. Untuk daya tampung 1 tahun ya, siswa baru itu jumlah seperti MAN IC Serpong ini hanya menerima 140. Kemudian Gorontalo 144, IC Jambi 120 sama dengan sampai Oki. MAN IC Siak 96, Pasir 120, Kalongan 96, Bangka Tengah 96, Patpar dan Batam 120 sampai Benteng Bengkulu Tengah, Tala 80, Sambas 96. Kemudian Kota Kendari dengan Sorong 120, Tapanuli dan Lombok 96, Halmahera dan Goa 72, Pasuruan 96, Lampung Timur 80. Nah, jadi teman-teman berbeda ya daya tampungnya. Seperti kita lihat jumlah jurusan IPA dan IPS pun itu berbeda di setiap provinsi. Oke. Selanjutnya kita lihat kuota pendaftar per madrasah ya. Ini dari madrasah kita misalnya ya, dari MTS 1 misalnya ya. Untuk masuk ke MAN IC Serpong yang rombel sekolahnya SMP atau MTS-nya lebih dari 5 rombel, bisa mendapatkan jumlah kuota 15 orang direkomendasikan dari sekolah tersebut. Kalau lebih kurang dari 5 rombel itu 10, kemudian untuk di luar provinsi ya itu 10 dan 5. Selanjutnya ini misalnya MAN IC Jambi ya, dalam provinsi itu lebih dari 5 rombel 50, kurang dari 5 rombel itu 30. Kalau untuk di luar provinsi artinya jumlah pendaftarnya lebih sedikit ya. Nah, kalau kita lihat semua MAN IC sama kuotanya, hanya MAN IC Serpong saja. Karena MAN IC Serpong ini sangat selektif ya. Seleksinya lumayan ketat, sangat ketat ya. Selanjutnya ini jadwal ya. Ini yang pertama informasi dan sosialisasi SNPDB seperti yang saya sampaikan ini merupakan tahapan sosialisasi kepada seluruh warga negara Indonesia ya. Kemudian pendaftaran jalur tes itu dimulai 10 Januari sampai 14 Februari. Kemudian jalur prestasi 10 Januari sampai 7 Februari. Kurang lebih waktunya 1 bulan ya teman-teman ya. Kurang lebih 1 bulan. Kemudian seleksi berkas 11 Januari sampai 18 Februari. Kemudian pengumuman kelulusan jalur prestasi 16 Februari. Pengumuman peserta CBT 21 Februari. Dan uji coba itu di tanggal 23-24. Kemudian tes sebenar-benarnya tes ya, ini bukan uji coba lagi, tanggal 26 sampai 27 Februari. Kemudian pengumuman kelulusan 16 Maret, daftar ulang 21 sampai 31 Maret, awal masuk asrama 16 Juli.
Nah, artinya teman-teman di awal semester 6, bagi teman-teman yang sudah lulus masuk Man Insan Cendekia, kalian sudah mendapatkan sekolah sebelum kalian benar-benar lulus di SMP, MTS, pesantren yang saat ini kalian menempuh pendidikan. Nah, kemudian ini layanan informasi. Kita lihat di websitenya ada teman-teman ya. Misalnya Direktorat KSKK, di sini ada webnya, silakan kunjungi. Ini Man IC Serpong, Man IC Gorontalo, ini Jambi, Aceh Timur, ini Oki, Siak, Pasir, Pekalongan, Bangka Tengah, Padang Pariaman, Batam, Bengkulu, Tanah Laut, Sambas, Kota Kendari, Kota Palu, Sorong, Tapsel, Lombok Timur, Halmahera, Goa, Pasuruan, dan Lampung Timur. Nah, ini websitenya, silahkan teman-teman kunjungi. Dan kalau teman-teman mau langsung ke sekolahnya, ini ada alamatnya ya. Ini ada alamatnya. Kalau seandainya ingin mengunjungi atau melihat secara langsung keberadaan Man Insan Cendekia di provinsi-provinsi yang teman-teman tempati ya. Oke, informasi selanjutnya teman-teman, di sini ada persyaratan ya, persyaratan untuk madrasah atau sekolah. Ini harus memiliki NPSN, kemudian terdaftar di EMIS ataupun Dapodik, kemudian mempunyai sertifikat akreditasi atau surat izin operasional madrasah atau sekolah. Kemudian bagi siswa pendaftar harus tercatat sebagai peserta didik kelas 9 pada tahun 2021-2022. Kemudian berusia maksimal 17 tahun, kemudian mendapatkan surat rekomendasi. Ini hanya untuk jalur tes. Kemudian mendapatkan surat keterangan atau rekomendasi dari kepala sebagai siswa berprestasi tingkat nasional ataupun internasional. Ini hanya untuk mereka yang jalur prestasi. Untuk jalur tes tidak usah. Kemudian memiliki NISN yang terdaftar di EMIS ataupun Dapodik ya teman-teman, jalur prestasi maupun jalur tes. Kemudian mengupload berkas, ini ada foto, kemudian raport semester 3 sampai semester 5, kemudian akte kelahiran, kemudian fotokopi KKS, kartu sejahtera, PKH, KIP bagi teman-teman yang mendaftar melalui jalur beasiswa. Ini diperuntukkan untuk semua jalur ya, jalur tes ataupun jalur prestasi. Yang hanya membedakan tadi surat rekomendasi prestasi teman-teman. Oke, itu informasi-informasi ya yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Di sini ada link website ya, silakan dicatat untuk informasi tentang SNPDB, tentang mekanisme pendaftaran. Baiklah teman-teman, ini sedikit info yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman ya yang ingin mendaftar di Man Insan Cendekia seluruh Indonesia. Jadi teman-teman, semoga teman-teman bisa bergabung di Madrasah Hebat Bermartabat, menjadi peserta didik terbaik di antara terbaik seluruh Indonesia. Silakan pilih Man Insan Cendekia yang benar-benar ingin teman tempati. Namun saran saya ya, semua Man Insan Cendekia itu bagus teman-teman. Semua Man Insan Cendekia itu baik dan kualitasnya tidak terlalu jauh berbeda. Semuanya sama karena mereka di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Baiklah, semoga bermanfaat. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.